Lama tak terdengar namanya, Wanda Hamidah tiba-tiba dilaporkan oleh mantan suaminya Daniel Patrick Hadiskul ke Polres Metro Depok pada Selasa 17 Mei lalu. Dalam laporannya, Wanda dikenakan pasal berlapis terkait apa yang diduga dilaporkan Daniel dalam pelaporannya. Lantas pasal apa saja yang dikenakan kepada Wanda Hamidah? Lalu seperti apa pula Wanda dan juga kuasa hukumnya menilai laporan yang dilakukan Daniel? Pelaporan yang dilaporkan Daniel berawal saat Wanda menerobos kediaman mantan suaminya tersebut. Tidak hanya itu, Wanda Hamidah diduga merusak properti dan juga melontarkan kalimat hujatan atau penistaan untuk mantan suaminya tersebut. Lantas bagaimana Wanda Hamidah menjelaskan awal kronologi permasalahan tersebut? Dan benarkah pula polisi telah mengantongi sejumlah bukti dan akan memanggil Wanda dalam waktu dekat untuk dimintai keterangan? Di sisi lain, Wanda kini mulai curhat perihal anaknya Malakai Ali yang diduga tidak bersekolah pasca permasalahannya mencuat. Wanda pun juga memention Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk menengahi perihal permasalahannya dengan sang mantan suami. Lantas seperti apa upaya Wanda Hamidah untuk kembali mendapatkan hak asuhnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lama tak terdengar namanya, secara mengejutkan Wanda Hamidah dilaporkan oleh mantan suaminya Daniel Patrick Hadiskul ke Polres Metro Depok pada Selasa 17 Mei lalu. Pelaporan ini dibenarkan oleh Kepala Polisi AKBP Yongen Hiros Baruno dalam keterangannya di hadapan awak media. Lebih lanjut, pihak kepolisian juga mengaku telah melakukan olah TKP dan juga meminta kesaksian terkait apa yang diduga dilakukan oleh Wanda Hamidah tersebut. Lantas seperti inilah keterangan pihak kepolisian terkait apa yang diduga dilakukan Wanda Hamidah. Kami bersama Bang Sandy Arifin telah melaporkan dugaan pemasukan pekarangan orang lain tanpa seizin pemilik yang diduga telah melakukan pengerusakan dan juga ada kata-kata penghinaan di situ. Kejadiannya hari Minggu tanggal 15. Minggu tanggal 15. Berarti memaksa memasuki pekarangan rumah. Sampai masuk ya sudah. Sampai masuk dan ada pengerusakan. Pengerusakan. Ada pengerusakan juga. Apa yang perusakan? Ada kaca, ada pintu. Jadi hari ini kita menerima pelaporan dari seseorang terkait masalah yang kita kenakan ya pasal 167, 406 dengan 335 ya. Jadi memasuki pekarangan, merusak rumah dan penistaan ya. Seperti itu. Sementara masih kita terima laporannya, sudah kita berita acara dari saksi korban maupun saksi yang lain. Proses akan kita lanjutkan terus sampai berikutnya ya. Kita harus memanggil saksi yang lain, kemudian juga memanggil terlapor. Mantan suami istri ya. Berarti terlapornya inisialnya WH. Terlapor inisial WH. Kali figure. Bisa dikatakan begitu, ya. Pasal yang dikenakan apa? Pasal 167 40 ya memasuki pekarangan, kemudian 406 pengerusakan dengan 335 ayat 2 ya, penistaan. Pelaku sudah janjian dengan si terlapor ya, sudah janjian dengan pelapor untuk mengembalikan hak asuh anak ya pada saat itu, Minggu malam kejadiannya. Terus kemudian sudah diantarkan namun terlapor tidak ada, kemudian anak dibawa kembali oleh pelapor, namun si terlapor menyusul ke rumah pelapor dan melakukan yang tadi saya sampaikan. Ya,
Aktris berusia 44 tahun ini terancam dikenakan pasal berlapis lantaran diduga memasuki rumah tanpa izin, merusak properti, dan juga melontarkan kalimat hujatan atau penistaan. Lantas, berapa hukuman yang disangkakan oleh pihak kepolisian terkait 3 pasal berlapis tersebut? Dan seperti apa pula pihak Wanda Hamidah menilai pelaporan yang dilakukan oleh Daniel? Masing-masing pasal berbeda ya. Ada yang 8 bulan, ada yang 1 tahun. Kita perkuat saksi dulu, nanti kita panggil. Ya, ini kan saksinya baru dari 2 orang saja, dari pelapor dan pendukung dari keluarganya. Masih ada saksi lain, kemungkinan dari pihak security maupun dari warga ataupun ketua RT yang ada di sana. Baru setelah itu kita tingkatkan lagi untuk ke terlapor. Bang Wana dilaporkan 3 pasal, pengerusakan, penistaan, dan lainnya. Itu gimana, Bang? Saya nggak tahu karena secara resmi juga kan kita belum mendapatkan pemberitahuan dari Polres ya kan. Tapi yang bisa saya sampaikan, proses hukum yang berjalan tentu sebagai warga negara yang baik, Wanda juga akan mengikuti semua prosesnya dengan kooperatif. Kalau soal itu silakan tanyakan ke penyidik atau ke pihak yang berwenang. Pelaporan yang dilaporkan Daniel berawal saat Wanda menerobos kediaman mantan suaminya. Lantas bagaimana Wanda Hamidah menjelaskan awal kronologi permasalahan tersebut? Dan benarkah pula polisi telah mengantongi sejumlah bukti dan akan memanggil Wanda dalam waktu dekat untuk dimintai keterangan? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Pelaporan yang dilaporkan Daniel Patrick berawal saat Wanda yang sudah bersepakat dengan sang mantan suami untuk membagikan hak pengasuhan anaknya Malakai Ali. Seperti biasa menitipkan anaknya kepada mantan suaminya tersebut. Namun Wanda yang saat itu mengaku sehabis syuting dan berniat akan menjemput Malakai nyatanya mendapati hal tidak terduga, di mana Daniel dan anaknya tidak berada di kediamannya. Geram dan merasa dibohongi, Wanda pun melampiaskan kekesalannya dengan menerobos masuk dan diduga melakukan pengerusakan di sebuah rumah yang diduga milik mantan suaminya tersebut. Wanda sendiri pun sudah membenarkan hal tersebut dan mengaku lepas kontrol sehingga kejadian tersebut tidak bisa dihindarinya. Dan seperti inilah Wanda Hamidah menceritakan awal mula kronologi kejadian yang diunggahnya di laman sosial media miliknya. Teman-teman mungkin tahu saya divorce dengan ayahnya Malakai, dan kemarin seperti biasa hari Sabtu Minggu Malakai bersama ayahnya. Kemudian hari Minggu malam seharusnya Malakai sudah dikembalikan kepada saya. Yang terjadi adalah Malakai tidak dikembalikan kepada saya. Hal itu membuat saya panik dan saya marah sekali. Bahkan ayahnya Malakai berusaha menghilangkan jejak ya, karena ketika saya datangi rumah yang lama, dia sudah tidak ada di rumah yang lama. Dan ketika saya menanyakan hal rumah yang baru dengan maksud untuk menjemput Malakai, telepon saya nggak diangkat-angkat. Saya telepon tidak diangkat-angkat karena saya nggak tahu di mana rumah yang baru sekarang. Ada teman yang memberitahu saya di mana rumah dia. Saya datang ke situ. Ketika saya datang, idealnya Malakai saya dibukakan pintu dan Malakai dikembalikan kepada saya sebagai orang yang berhak, sebagai seorang ibu.
Dan secara putusan pengadilan ketika perceraian kami, Malakai berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan saya yang sudah diputuskan inkrah berkeputusan tetap oleh hakim. Tapi yang terjadi sebaliknya, saya tidak disambut dengan baik. Saya panik, saya frustasi, saya marah setelah kerja 2 hari syuting dan rindu sekali dengan anak saya. Lelah juga. Saya syuting di Puncak. Saya 4 jam, 5 jam dari Puncak menuju Jakarta. Lelah dan kangen ingin bertemu anak-anak saya. Saya menerobos masuk. Dan tidak dibukakan pintu. Benar, saya merusak pintu dan jendela karena rasa frustasi saya dan kerinduan saya dan kemarahan saya karena saya tidak dapat bertemu dengan anak saya dan anak saya tidak dikembalikan kepada saya sebagai ibu yang mempunyai hak perwalian. Di sisi lain, pelaporan yang dilakukan Daniel kepada mantan istrinya Wanda Hamidah rupanya memperoleh beberapa barang bukti. Ya, polisi yang telah melakukan olah TKP mengaku telah mendapatkan bukti-bukti terkait kerusakan yang diduga terjadi dalam kejadian tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Daniel melalui kuasa hukumnya. Lantas, benarkah kekesalan Wanda terhadap Daniel menjadi motif dalam kejadian tersebut? Dan benarkah pula Wanda telah menyesal serta menyadari perbuatannya? Ada pecah kaca lah, kacanya dipecah segala macam ada. Sementara tim piket dengan Iden juga ke rumahnya sudah mengecek TKP di sana. Akhirnya melakukan perusakan, motifnya apa ya? Ya nggak tahu, sampai sekarang kita juga belum tahu, kan masih dalam proses penyelidikan. Yang pasti laporannya sudah berjalan hari ini, tinggal periksa saksi-saksi dan beberapa bukti yang sudah dilengkapi semua. Ada beberapa bukti video dan juga ada beberapa saksi yang juga sudah dihadirkan hari ini. Kronologi seperti yang sudah dijelaskan oleh klien ya lewat siaran di Instagramnya itu, ya kira-kira seperti itu. Jadi ada hal yang melatar belakangi, yaitu soal soal anak yang sudah seharusnya pada waktu itu dikembalikan ke Wanda, tapi tidak terjadi, malah dibawa oleh bapaknya dan sudah coba dihubungi berkali-kali tapi tidak direspon gitu kan, sehingga mungkin Wanda merasa frustasi dan emosional sekali pada saat itu, dan ketika datang ke sana juga tidak disambut, tidak dipersilakan masuk, dan tidak keinginannya tidak dipenuhi untuk menjemput anaknya yang memang pada waktu itu memang merupakan haknya dia untuk kembali ke ibunya. Soal hak asuh Malakai sendiri memang dalam putusan cerai yang sudah inkrah itu memang hak asuh itu jatuh ke tangan si ibu, yaitu Wanda Hamidah. Namun Wanda dengan segala kerendahan hati mau kemudian membagi itu dengan ayah kandung si anak itu, sehingga dikasih waktu Senin sampai Jumat bersama ibunya, Sabtu Minggu boleh dibawa oleh bapaknya. Jadi kita bisa perkirakan bahwa memang sejujurnya pembagian waktu hak asuh, ya kan, pengasuhan antara bapak dan ibu ini sudah cukup adil. Setelah kejadian yang tidak mengenakan itu, Wanda kemudian sadar perbuatannya agak keliru, ya kan, karena terlalu emosional barangkali. Dia kemudian meminta maaf ke pihak si bapaknya Malakai. Sudah meminta maaf dan menyanggupi untuk mengganti semua kerugian yang timbul itu. Masih capek sih, saya udah serahin semuanya ke pihak kepolisian ya. Sampai akhirnya melaporkan sudah meresahkan atau gimana Bang Daniel? Ya begitu. Udah ada komunikasi sendiri dengan Mbak WH mungkin Bang? Masih capek ya, kita mau istirahat dulu sekarang.
Di sisi lain, Wanda Hamidah curhat terkait buah hatinya yang diduga tidak bersekolah pasca permasalahannya dengan mantan suaminya mencuat. Lantas upaya apa yang dilakukan oleh Wanda Hamidah untuk mendapatkan hak asuhnya? Dan benarkah pula Wanda sampai memention KPAI dan juga Komnas Anak untuk membantu menyelesaikan permasalahannya dengan mantan suaminya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Permasalahan dugaan pengerusakan dan juga penistaan yang telah dilaporkan Daniel Patrick Hadiskult, mantan suami Wanda Hamidah, memang bergulir bak bola panas. Untuk itu, Wanda Hamidah meminta agar persoalan ini tidak lagi dibesar-besarkan lantaran mengaku takut jika nantinya berimbas terhadap perkembangan buah hatinya. Untuk teman-teman media yang beberapa hari ini menghubungi saya, sebetulnya saya tidak biasa untuk melakukan atau membawa hal yang bersifatnya ranah privat ke dalam ranah publik. Tapi dalam hal ini saya sudah dilaporkan dan menjadi konsumsi media yang tidak dijelaskan secara utuh dan hanya dari satu pihak. Yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana agar problematika atau pertengkaran ini tidak berdampak negatif kepada si anak. Jadi saya himbau juga kepada semua pihak, termasuk juga mungkin media ya, supaya memperhatikan betul aspek atau efek-efek yang kemungkinan akan timbul khususnya kepada si anak. Jangan sampai kemudian pertengkaran ini punya efek yang tidak baik buat Malakai, buat si anak. Dan saya pikir Wanda juga punya visi yang sama. Dia menginginkan yang terbaik juga buat anaknya. Selain itu, dalam unggahannya di sosial media, Wanda Hamidah juga meminta kepada mantan suaminya untuk mengembalikan hak pendidikan bagi anaknya Malakai Ali. Menurut Wanda, putra bungsunya tersebut diduga tidak bersekolah sejak permasalahannya dengan sang suami menyeruak. Untuk itu, Wanda pun mengaku sempat mengantarkan sejumlah buku dan seragam sekolah ke kediaman sang mantan suami. Lantas seperti apa upaya Wanda Hamidah untuk kembali mendapatkan hak asuhnya? Dan benarkah pula Wanda Hamidah sampai meminta bantuan KPAI untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Daniel? Saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, jika teman-teman seorang perempuan dan seorang ibu, apa perasaan teman-teman ketika tidak dapat bertemu dengan anaknya, bahkan dipisahkan oleh anaknya? Kalau teman-teman seorang laki-laki yang tentunya pernah menjadi seorang anak, apa perasaan teman-teman ketika dipisahkan dari ibunya? Itu yang saya rasakan pada malam hari itu. Rasa frustasi dan kerinduan saya terhadap anak. Saya sebagai seorang ibu akan terus berupaya. Segala daya upaya akan saya kerahkan untuk mendapatkan hak saya kembali dan untuk memeluk Malakai kembali ke pangkuan saya. With all costs, saya akan perjuangkan hak saya sebagai seorang ibu. Untuk masalah proses hukum, saya tidak akan berpanjang lebar di sini. Silahkan tanyakan kepada lawyer saya, Tegar Putuhena. Dan untuk Malakai, kalau Malakai melihat ini, we miss you so much, ibu, abang-abang, dan kakak.
kangen sekali dengan Malakai. Mudah-mudahan Malakai bisa segera bertemu dengan ibu, kembali ke pangkuan ibu, dan Malakai bisa segera kembali ke sekolah, mendapatkan hak Malakai, hak pendidikan. Semoga Malakai bisa bertemu dengan guru-guru, dengan teman-teman Malakai, dan melakukan aktivitas Malakai seperti sehari-hari yang Malakai lakukan. Mengaji, basket, roller skate, taekwondo. We miss you so much, Malakai. Permintaannya sebenarnya sederhana. Besok Malakai itu harus sekolah offline, jadi tolong diantarkan ke sekolah. Jadi tolong Malakai itu diantarkan ke sekolah. Makanya dikirimkanlah buku pelajaran, baju seragam, itu sudah dikirimkan ke si bapak supaya si Malakai ini diantarkan ke sekolah. Tapi itu tidak, saya tidak tahu, mungkin ya kita berbaik sangka saja, barangkali memang banyak kesibukan sehingga tidak bisa mengantarkan si anak ke sekolah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.